mengapa aksi terorisme adalah hal yang bertentangan dengan agama. Praktek teroris atau tindakan brutal yang dilakukan oleh beberapa orang memiliki faktor dan berdampak secara finansial di sebuah negara. Indonesia bukan pengecualian. Pelaku atau otak di balik aksi-aksi destruktif tersebut selalu mencari pembenaran dari masing-masing agama mereka. Jika seorang teroris itu adalah beragama Islam, maka dia mencari pembenaran itu dari ajaran agama Islam. Begitu dengan agama-agama yang lainnya. Pertanyaannya, gejala tersebut bagaimana kita melihatnya? Sebenarnya fenomena atau sejarah terhadap aksi brutal yang dilakukan oleh kelompok radikal teroris ini merupakan fenomena modern menurut Zuhairi Misrawi. Kenapa disebut dengan fenomena modern? Karena fenomena ini sangat erat kelahirannya dengan runtuhnya sistem khilafah Islam di Turki Utsmani. Setelah petaka itu terjadi, muncul model baru negara yang disebut dengan konsep nation state. Negara-negara yang tadinya menerapkan atau masih menggunakan sistem khilafah lalu menjadi negara-negara bangsa. Dengan demikian, maka gerakan politik dan faksi-faksinya semakin meluas, berkembang biak di mana-mana. Kelompok-kelompok yang tetap ingin memperjuangkan paradigma politik tersebut dengan menegakkan sistem khilafah Islamiyah menggunakan agama dan syariat sebagai landasan perjuangan politiknya. Dengan begitu, kecakupan atau sifat daripada syariat dipersempit hanya untuk kepentingan mereka. Misalnya, kalau kita berbicara Hizbut Tahrir Indonesia, kita berbicara ISIS, dan kita berbicara dengan Jamaah Islamiyah, syariat dipersempit ke dalam 3 hal. Yang pertama tentang al-wala wal bara, kemudian dipersempit lagi menjadi soal jihad, kemudian yang terakhir adalah persoalan hijrah. Jadi syariat dipersempit yang semula bersifat universal kemudian berubah warnanya atau wajahnya menjadi syariat yang bersifat eksklusif. Artinya apa? Gerakan Islam politik yang selama ini kita lihat di Indonesia, bahkan di masa pandemi sekarang ini yang menggunakan aksi-aksi kekerasan memang sedikit, tetapi embrio-embrio yang nantinya berpotensi melahirkan tindakan brutal itu dominan. Angkanya di atas 80%. Apalagi generasi milenial yang memiliki pemahaman radikal, sekarang angkanya di atas 85%. Anda bayangkan, 85%. Jadi mereka ini dibakar sedikit saja oleh kelompok radikal teroris, otaknya disentuh dengan narasi-narasi, dengan janji-janji dan nostalgia klasik, mereka akan cepat berubah untuk tergabung di dalam upaya-upaya gerakan jihad yang bersifat lapangan. Nah, setidaknya kalau kita menggunakan pembagian yang dilakukan oleh Zuhairi Misrawi, beliau membagi menjadi 2 kategori. Pertama, ada yang bersifat kekerasan yang bertujuan untuk penindasan dan merugikan orang lain. Misalnya kalau di dalam ruang lingkup terorisme itu mereka yang membunuh diri, jadi bom bunuh diri. Nah, itu bagian daripada kekerasan yang bertujuan untuk merugikan, penindasan dan merugikan orang lain. Jadi tidak saja dirinya sendiri yang terkena dari akibat perbuatannya, tetapi juga mengena kepada orang lain. Nah,
Misalnya di beberapa negara Muslim misalnya, kekerasan itu tidak saja terjadi pada kita sebagai umat Islam, ya, tetapi juga Barat yang menjadi sorotan utama dari gerakan radikal teroris ini. Tetapi mereka-mereka yang menjadikan Barat sebagai objek utama di dalam tindakan brutalitas mereka, mereka sebenarnya juga menggunakan anggaran-anggaran atau aktivitas yang bisa mereka lakukan untuk kepentingan kelompoknya. Jadi mereka sebenarnya membenci tapi menggunakan wadahnya. Sama kayak orang kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka benci Indonesia tapi mereka sebenarnya menggeruk juga uang-uang di Indonesia. Bahkan di antara mereka ada yang bekerja di pemerintah, dan itu harus segera dipotong aksesnya agar mereka tidak seperti orang yang membenci tapi sebenarnya menyukai. Nah, yang kedua yaitu yang disebut dengan Gus Zuhairi Misrawi sebagai kekerasan yang membebaskan. Beliau pernah mencontohkan hal ini terkait dengan Palestina. Ya, Palestina. Orang agak susah menurut beliau untuk menyebut kekerasan yang dilakukan orang-orang Palestina terhadap Israel sebagai bentuk kekerasan yang menindas. Ya, kekerasan itu dianggap sebagai bentuk yang membebaskan. Nah, memang di dalam paradigma politik Islam atau Islam politik, dualisme bentuk kekerasan, ya, yang saya sudah sebutkan di atas tersebut, kadangkala mengaburkan dari segi pemahaman atau cara pandang kita dalam melihat sesuatu, misalnya tentang apa itu aksi bom bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, lalu apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kelompok radikal teroris itu dibenarkan ajaran agama seperti yang dipikirkan atau yang dinarasikan oleh Yusuf Al-Qaradawi? Saya katakan tidak. Ya, memang Yusuf Qaradawi ini menjadi seorang tokoh yang kontroversial dalam urusan perpolitikan. Misalnya, beliau pernah memberikan fatwa kepada kelompok ISIS, ya, di dalam pembunuhan beberapa tokoh terkemuka di Suriah. Walaupun secara fikih, ya, misalnya fikih kayak muamalah atau kayak zakat atau lain sebagainya, itu sebenarnya fatwa-fatwa beliau dipakai di Indonesia. Tetapi untuk urusan perpolitikan, fikih siasa, mereka sangat dia dengan kita sangat bertolak belakang 180 derajat. Lalu bagaimana sikap kita di dalam melihat dua kekerasan yang saya paparkan di atas? Pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita sebagai kelompok moderat untuk terus menyuarakan narasi-narasi yang penuh kedamaian. Saya selalu mengibaratkan bahwa internet atau media massa itu seperti lautan. Ya, di dalam laut itu ada sampah-sampahnya, kemudian ada yang mengambil airnya, ada yang memanfaatkan isinya seperti garamnya dan lain sebagainya. Nah, kita bertempur, ya, di laut itu, dan kita harus menjadi orang yang bisa menentukan untuk apa laut itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin narasi-narasi moderat, narasi-narasi Islam rahmatan lil alamin, narasi-narasi toleransi kita terus bumisasikan di media massa, maka sampah-sampah yang ada di laut tadi perlahan-perlahan akan minggir, diambil dan akan dibuang pada tempatnya. Tapi kalau semakin sering kita melakukan narasi-narasi yang sama seperti mereka, maka narasi kita tentunya tidak akan bersifat efektif. Jadi mari siapapun di antara kita, khususnya yang menonton, untuk terus menjadi penjaga NKRI, ya, sebisa dan setulus mungkin.